semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi sama kita untuk membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini ya. Untuk kali ini kita akan membahas sesuai judulnya, motor tertua di dunia. Kayak apa ya, motor tertua di dunia? Karena motor yang aku lihat tua sekarang itu pitung. Tahu pitung kan, yang badannya masih besi gitu. Nah, ini dia motor tertua di dunia. Namanya adalah Daimler Wagon ya kak ya. Susah banget namanya ya kak. Namanya susah banget ya ampun. Kalau motor-motor sekarang kan namanya paling cuman NMAX, Vario, Beat. Trek tunggal atau mengendarai kereta untuk si kata Wagon ini gitu loh kak. Cuman sebenarnya siapa sih pembuatnya kak? Pembuatnya itu ada yang pertama Gottlieb Daimler, sama yang satunya bentar kak, Wilhelm Maybach. Susah banget namanya. ya nama-namanya, ya ampun. Kok bisa sih? Tapi lucu ya desain dari motor tertua ini. Iya, lebih mirip sepeda sih bagi aku ya. Maksudnya itu jauh dibandingkan dengan motor yang ada zaman sekarang. Ya. Penemunya itu Daimler Wagon. Bukan, penemunya Yang Gottlieb Daimler dan si Wilhelm Maybach. Tapi kenapa ya kak kok namainnya cuman si Daimler aja, si Wilhelm ini nggak ada di nama motor itu gitu loh ya, pertanyaannya. Kenapa? Karena mungkin pencipta pertamanya ini si Gottlieb ini kak. Daimler ini ya. Dari perancang mesin dan sebagainya mungkin dari si Gottlieb. Oh gitu bisa. Jadi si Maybach ini hanya penyempurnaan gitu ya. Dan umurnya waktu meninggal ternyata 65 tahun ya kak. Benar banget. Tapi di umur yang sekian itu dia sudah menciptakan hal yang luar biasa. Maksudnya di zaman belum ada motor, dia sudah bisa menciptakan motor gitu ya kak ya. Kalau misalkan Pak Gottlieb ini nggak menciptakan motor, gimana ya? Kita mungkin masih berkuda sampai saat ini. Mungkin Ya kan, atau naik kayak sepeda. zaman perang gitu ya Kak. Betul. Nanti parkirnya di depan banyaknya kuda bukannya motor ya. Kalau biasanya pakai motor kita apalin pakai plat, kalau kuda gimana ya? Apalin kupingnya. Ya. Baplang apa enggak gitu ya. Motor ini diciptakan tahun berapa nih kak? Motor Daimler Wagon ini diciptakan tahun 1885. Dan itu dia melakukan perjalanan pertamanya di depan umum dengan jarak 5 km kak. Jadi si motor ini pertama hanya bisa menempuh jarak 5 km sampai 12 km. Kalau sekarang motor-motor itu mungkin per jam udah bisa mencapai angka 100 km ya, bisa 100 km per jam. Dan udah bisa Jakarta Surabaya ya, nggak cuma 5 km aja. Tapi kalau untuk jarak 5 km ditempuh pakai motor itu ibaratnya kita baru manasin aja ya kak? Baru manasin mesin aja ya. Baru mulai ngegas udah harus ngerem lagi. Iya bener. Baru enak-enak angin-anginan, udah berhenti gitu ya. Kalau sekarang kan sudah bisa sesuai yang kita inginkan gitu loh. Mau jarak dekat ataupun jauh tetap bisa ditempuh gitu ya. Bener. Tapi kalau dilihat ini ya kak, desainnya ini kan kayak ribet banget ya. Untuk untuk menempuh jarak 5 km mending jalan kaki nggak sih? Mending naik sepeda sih ya. Kayak ini kan bentuknya hampir sama dengan sepeda, kayak malah lebih berat si motor sih ini kayaknya. gitu ya. Karena si motor ini itu ternyata kan dibuat dari mesin uap gitu kak. Bukan mesin-mesin yang seperti zaman sekarang gitulah. Nah di balik motor tua ini ternyata ada fakta-fakta unik nih kak. Apa tuh kak? Enggak katanya sih. Ini menurut riset ya. Menurut kak. riset ya. Mesin dari motor ini tuh sebenarnya
mirip sama mesin kapal. Mesin kapal. Oh, kok Jadi bisa? awalnya mesin yang digunakan itu mesin kapal sama mesin mobil. Terus dikembangkan sama si Pak ini, siapa tadi namanya? Pak Gottlieb. Iya, dikembangkan jadi mesin motor. Oh gitu, aku pikir itu mesin uap loh kak. Ternyata bukan ya? Kan, jadi kan mungkin mikirnya kalau zaman dulu untuk transportasi pakai kapal itu kan ribet banget ya. Jadi diciptakanlah motor menggunakan mesin yang sudah ada. Oh gitu. Kalau si Pak Gottlieb nggak menciptakan motor, mungkin kita naiknya udah mobil beka. Ternyata mobil udah banyak di zaman itu. Tapi lebih ke delman sih bentuknya ya kak. Iya, benar. Lebih ke delman bentuknya. Kusirnya tuh, supirnya di Supir depan. sendirian, kasihan gak ada teman ngobrol. Jomblo. Kita jadi ngebully. Selain motor-motor tadi itu ternyata ada motor-motor lain juga loh kak. Oh gitu. Yang diciptakan pada zaman yang hampir berdekatan lah. Oh, bisa kasih tahu tuh kak apa aja tuh? Ada Agak susah ya kak namanya ya. susah banget namanya kak. Aku nggak bisa baca ini. Ada Velocipede uap. Uap Mihau Praux. Nah, itu kalau aku nggak bisa baca, mohon maaf ya teman-teman. Kampungan emang. Yang kedua ada masih sebenarnya banyak ya yang, tapi bentukannya nggak jauh-jauh beda ya kak ya. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Terus Lebih lucu ini sih, tapi kayak motor apa kayak sepeda apa gitu ya kak. Pernah lihat aku itu sepeda yang di Jogja itu nggak sih yang tinggi banget? Iya, aku lihat sepeda kayak gini pertama kali di filmnya siapa yang kumisan di tengah nih? Chaplin, iya betul. Nah, yang kedua ada sepeda uap Copeland. Nah ini udah agak modern ya kak. Ada agak-agak modern bener. Lebih iya. simple, lebih mirip ke motor yang sekarang ya. Iya, itu tapi mesinnya di tengah gitu ya kak ya? Kayak motor cowok itu loh kak. Apa ya? Ninja? Enggak sih, belum ke ninja sih. Belum ninja. Iya bener ya, KLE kayak gitu ya, di tengah sudah. Sudah lebih modern untuk desainnya. Betul sekali. Soalnya dia ditemukan juga udah lumayan lama ya dibandingkan dengan motor yang generasi pertama. Dia ditemukan antara 1867 dan 1871. Motor satu ini dibuat oleh sang penemu bernama Louis Glaubraux ya. Nah ini nih motor yang terakhir ini udah keren sih bentuknya. Udah lebih berbentuk motor ya. Namanya Hildbrand dan Wolfmuller. Itu lebih stylish ya. Dan ini diciptakan oleh dua bersaudara ternyata kak. Dua bersaudara ini merupakan insinyur mesin uap yang bekerja sama dalam membangun motor bertenaga mesin. Produksi massal pertama sepeda motor ini berdasarkan paten tahun itu di 1894 kak. Ini dia udah pakai bahan bakar bensin ya kayaknya ya kak. Iya udah. Pada saat itu motor buatannya itu menyentuh angka produksi massal sebanyak 2000 unit loh kak di zaman itu. Wow. Tapi sayangnya ternyata fakta uniknya adalah saat semua itu terjual di 2000 itu perusahaannya tutup kak. Loh kenapa tutup? Lah ya itu mungkin ada fakta-fakta yang kita tidak tahu. Padahal kalau misalkan 2000 yang kejual. Dilihat dari sejarah penjualannya ini udah lumayan banget loh kak. Kan lumayan ya 2000, tapi kenapa tahu-tahu kayak kesannya bangkrutnya mendadak gitu nggak sih kak? Ternyata ya. Ya udah, ini tadi adalah pembahasan tentang motor tertua di dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini sebagai bentuk support teman-teman terhadap channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama saya dan Kak Risa untuk membahas hal-hal menarik lainnya di dunia. Bye-bye.